warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurfadila dari kelas BC 92 dengan NIM 20407512029. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Nurhaida SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mapping yang telah saya buat, di mana materi pertama yaitu hakikat profesi keguruan. Mungkin ada yang bertanya apa sih itu profesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan profesi adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, dan kejujuran. Guru, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut UNO 2007-15-17, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar di bidang pendidikan. Kriteria profesi. Kriteria profesi di sini itu ada 5 poin. Yang pertama itu melayani masyarakat dan merupakan karis yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Yang kedua itu memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai. Yang ketiga yaitu mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan. Yang keempat yaitu mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Dan yang terakhir mempunyai kode etik, mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik. Ciri-ciri utama profesi ada beberapa poin. Yang pertama, suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial. Yang kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Dan yang terakhir, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh, disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum. Profesionalisme. Di sini yang dimaksud profesionalisme adalah komitmen suatu anggota para profesi untuk meningkatkan kemampuan. Pengembangan profesi keguruan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada 4. Yang pertama itu kompetensi profesional berkaitan dengan akademik, dan yang kedua itu kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi personal dilandaskan pada aspek-aspek kepribadian. Dan yang terakhir itu kompetensi sosial. Materi kedua, profesi dan profesionalisasi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan dosen, di mana membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru. Ada beberapa tugas guru menurut Roestia NK 1989, di mana tugas pertama guru yaitu mewariskan kebudayaan, kedua membentuk kepribadian anak, ketiga mengantarkan anak menjadi warga negara yang baik, keempat mengarahkan dan membimbing anak menjadi pribadi dewasa dalam bertutur kata, bertindak, dan bersikap. Yang kelima itu membimbing anak memahami dan menyelesaikan masalahnya. Keenam, penghubung antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu merangsang semua peserta didik. Tanggung jawab guru. Ada beberapa poin tanggung jawab guru menurut Talent
ETAL tahun 1989, di mana yang pertama yaitu mematuhi norma dan nilai kemanusiaan, yang kedua menerima tugas mendidik bukan sebagai beban, tetapi melaksanakannya dengan gembira dan sepenuh hati. Ketiga, memiliki kesadaran bertindak, mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya. Keempat, memberikan penghargaan kepada anak didik. Kelima, bersikap arif dan bijaksana, cermat dan berhati-hati. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan semua tugas berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab guru dikategorikan dalam 5 macam, yaitu yang pertama, tanggung jawab intelektual, yang kedua, profesi, ketiga, sosial, keempat, moral, spiritual, dan yang terakhir itu tanggung jawab pribadi. Peran guru. Peran guru dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, peran guru dalam proses belajar mengajar, yang kedua, peran guru dalam pengadministrasian, yang ketiga peran guru sebagai pribadi, dan yang terakhir peran guru sebagai psikologis. Dan terakhir, tugas utama seorang guru dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama tugas profesi atau profesional, yang kedua tugas kemanusiaan, dan yang terakhir tugas kemasyarakatan. Materi 3, kompetensi profesi guru. Yang dimaksud di sini kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja, yaitu kompetensi profesional, tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di sini yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Menurut Slamet PH tahun 2006 yang mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari subkompetensi, subkompetensi, di mana yang pertama berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas. Kelima, melaksanakan pembelajaran yang pro perubahan atau aktif, kreatif, dan inovatif. Kedua, kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadiannya itu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kepribadian menurut Zakia Darajah tahun 1980 disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan atau melalui atsarnya saja. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut kemampuan interaktif, di mana kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8, di sini dia menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 menyatakan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Materi yang keempat yaitu profil dan persyaratan guru. Profil guru. Menurut Sudarwan Danim dalam buku yang lain, menggagaskan profil guru profesional sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Ini berarti bahwa seorang guru profesional adalah pribadi-pribadi unggul terpilih. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Melalui dua hal ini, seorang guru profesional akan menginspirasi anak didiknya dengan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, menguasai keterampilan untuk membangkitkan minat dan potensi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru profesional harus menguasai keterampilan metodologis membelajarkan siswa. Yang keempat, pengembangan profesi yang berkesinambungan. Profesi guru adalah profesi mendidik, seperti halnya ilmu mendidik yang senantiasa berkembang. Maka profil guru profesional adalah guru yang terus-menerus mengembangkan kompetensi dirinya. Guru profesional. Mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih itu guru profesional? Nah, di sini guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Persyaratan guru. Menurut Kunandar, mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus. Di antaranya yang pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Profil guru dalam konteks profesional. Profil guru dalam konteks profesional adalah seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mampu mendidik dan membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik. Selain itu, profil guru memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, guru profesional harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Yang kedua, guru profesional harus berdasarkan kompetensi individual. Yang ketiga, guru profesional harus melalui sistem seleksi dan sertifikat. Yang keempat, guru profesional harus mampu bekerja sama dan berkompetensi yang sehat dan sejawat. Yang kelima, guru profesional harus mempunyai kesadaran profesional yang tinggi. Dan yang terakhir, guru profesional harus memahami prinsip-prinsip etik atau kode etik. Materi kelima, yaitu organisasi profesi keguruan dan kode etik. Pengertian organisasi menurut para ahli, di mana yang pertama yaitu menurut Stoner mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan di mana orang-orang di bawah pengarahan atas atau pemimpin untuk mengejar tujuan bersama. Yang kedua yaitu menurut James Demani mengemukakan bahwa organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia dalam menggapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu menurut Chester E. Berner memiliki pendapat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Yang keempat, menurut Stephen P. Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan adanya batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja atas kesadaran yang relatif terus-menerus dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Yang kelima, menurut Victor A. Thompson, mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu integritas dari sejumlah spesialis yang bekerja sama dengan rasional. Di sini, organisasi memiliki tujuan, yaitu merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggota organisasi. Selanjutnya, fungsi organisasi. Fungsi organisasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu pemersatu, yang kedua
peningkatan atau pengembangan, yang ketiga yaitu perlindungan, dan yang terakhir yaitu perjuangan. Kode etik. Yang dimaksud kode etik di sini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Etimologi. Kode yaitu kumpulan peraturan atau prinsip yang bersistem. Etik yang pertama yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang kedua yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, fungsi kode etik. Di sini kode etik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya, tujuan kode etik. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Materi keenam, dinamika perubahan dan tantangan profesi keguruan. Tantangan profesi keguruan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, guru mempunyai peran yang sangat strategis. Meskipun guru bukan sebagai pengambil kebijakan utama di suatu institusi pendidikan, tetapi dia adalah orang yang lebih mengetahui dan merasakan berbagai persoalan pendidikan pada tingkat operasional paling bawah. Guru adalah pelaku pendidikan yang paling banyak dan paling sedikit dengan peserta didik. Dengan demikian, secara teoritis, jabatan guru seharusnya hanya diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan profesi keguruan. Hal ini sangat penting karena beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan guru dengan segala karakteristiknya sangat berpengaruh terhadap prestasi, sikap, dan perilaku peserta didik. Studi yang dilakukan oleh Kay tahun 1980 sebagaimana dikutip oleh Mulyana tahun 2003 menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa perbedaan kemampuan dalam mendidik antara seorang pendidik merupakan salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kompetensi akademik peserta didik. Heinemann dan Loxley tahun 1983 sebagaimana dikutip oleh Supriyadi tahun 1999 menghasilkan kesimpulan bahwa guru merupakan faktor yang paling berpengaruh atau 34% terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah sarana fisik atau 26%, manajemen 22%, dan waktu belajar 18%. Goodson tahun 1992 sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana tahun 1992 menyimpulkan bahwa kecakapan profesional seorang pendidik merupakan faktor yang menentukan terhadap lahirnya inovasi di lingkungan lembaga pendidikan. Karena itu, Goodson menyarankan agar kajian mengenai tingkat profesionalisme pendidik perlu diberlakukan secara berkala. Selanjutnya, dinamika perubahan. Citra guru yang demikian adalah citra lama yang harus diubah.
Memang guru adalah profesi yang menuntut persyaratan khusus dan pengabdian. Tetapi guru juga berhak untuk menikmati taraf hidup yang layak. Lahirnya undang-undang tentang guru dan dosen diharapkan dapat mengubah citra guru di kalangan generasi muda. Ini sangat penting agar generasi muda yang berprestasi juga tertarik untuk menjadi guru. Apabila guru diisi oleh generasi muda yang memiliki prestasi baik, maka kualitas guru akan meningkat. Peningkatan kualitas guru memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan di masa depan. Masyarakat berharap agar pelaksanaan undang-undang guru dan dosen dapat betul-betul melindungi profesi guru, mengangkat citra dan martabat guru, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Peningkatan kualitas guru dari semua sisinya merupakan suatu yang sangat mendesak agar kualitas pendidikan di negara kita meningkat sehingga dapat bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain. Apabila kualitas kehidupan guru dan kompetensi profesi guru meningkat, maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Sebagai pendidik profesional, guru dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Materi ketujuh yaitu masalah yang dihadapi profesi keguruan. Masalah profesi keguruan. Masalah yang muncul adalah tingkat profesionalisme guru pasca sertifikasi. Banyak kalangan masyarakat yang memandang pesimis dengan pelaksanaan program sertifikasi guru. Selain ketidakjelasan dalam proses pelaksanaannya, kompetensi guru pasca sertifikasi masih dianggap kurang menunjang kinerja guru dalam mengajar, sehingga kualitas pendidikan Indonesia di dunia masih jauh tertinggal. Retno Lisyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu guru tidak berjalan baik, sebab pemerintah tidak punya konsep yang jelas soal pembinaan guru. Setelah uang sertifikasi diberikan, pemerintah lepas tangan. Guru adalah tenaga profesional. Program sertifikasi guru dilakukan supaya guru memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Salah satu tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional. Temuan Denny Koswara tahun 2009. Ternyata sertifikasi guru SMP di Jawa Barat berkorelasi sangat rendah terhadap peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Sertifikasi guru tidak berkontribusi terhadap profesionalisme guru. Adapun 3 masalah yang dihadapi profesi keguruan terkait dengan sertifikasi guru yaitu yang pertama, peningkatan hasil belajar siswa yang diajar oleh guru pasca sertifikasi. Yang kedua, rendahnya kualitas proses pembelajaran yang diampu oleh guru pasca sertifikasi. Dan yang terakhir yaitu perilaku guru yang kurang profesional. Upaya. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang amat penting. Oleh karena itu, guru dinyatakan sebagai tenaga profesional. Dalam kerangka itulah program sertifikasi guru dilakukan supaya guru memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan 3 faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. Ketiga faktor tersebut diprediksi mempengaruhi kualitas pendidikan. Mengingat hasil-hasil penelitian belum mendukung kerangka berpikir seperti itu.
Maka lahirlah 3 masalah yang dihadapi profesi guru terkait dengan sertifikasi guru, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, perlu pembinaan guru pasca sertifikasi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dikarenakan prinsip mendasar bahwa guru harus merupakan manusia pembelajaran atau e-learning person. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikasi pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalismenya sebagai guru. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan guru. Dengan demikian, perlu upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya tujuan dan makna sertifikasi. Perlu ada pembenahan, perlu ada upaya mindset guru, dan perlu ada program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi, khususnya dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran. Pengembangan profesionalisme guru pasca sertifikasi perlu kompetensi manajemen, strategi pemberdayaan, supervisi pengembangan, penelitian tindakan kelas. Materi ke-8, yaitu penilaian kinerja guru atau PKG, di mana di sini dimaksud penilaian kinerja guru yaitu penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau pengawas untuk menilai kepala sekolah atau tidak memahami proses penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun atau formatif dan sumatif menggunakan instrumen yang didasarkan kepada yaitu yang pertama 14 kompetensi bagi guru kelas dan atau mata pelajaran, yang kedua 17 kompetensi bagi guru BK atau konselor, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah atau kepala sekolah, wakasek, dan lain-lain. Tujuan penilaian kinerja guru yang pertama yaitu penilaian kinerja guru menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Yang kedua, penilaian kinerja guru menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas. Hasil penilaian kinerja guru ada 3. Yang pertama, merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya. Yang kedua, sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dan yang terakhir, merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagai Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Komponen penilaian kinerja guru yang pertama yaitu 14 kompetensi guru kelas atau mata pelajaran, di mana di sini pedagogik yaitu 17 kompetensi, kepribadian 3 kompetensi, sosial 2 kompetensi, dan yang terakhir itu profesional 2 kompetensi. Yang kedua, 17 kompetensi guru BK atau konselor, di mana di sini pedagogik yaitu 3 kompetensi, yang kedua kepribadian yaitu 4 kompetensi, yang ketiga sosial yaitu 3 kompetensi, dan yang terakhir yaitu profesional yaitu 7 kompetensi. Materi 9 yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana yang dimaksud di sini pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. PKB dilaksanakan agar guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. PKB di sini memiliki tujuan, dan yang pertama itu tujuan umum, di mana tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus.
Tujuan khusus memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang kelima, meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menunjang pengembangan kader guru. Mekanisme pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB memiliki beberapa poin. Yang pertama, guru melakukan analisis UKS, PK guru, dan evaluasi diri pada awal tahun atau Januari. Yang kedua, profil kinerja guru berdasarkan hasil evaluasi diri dan dokumen pendukung. Yang ketiga, koordinator dan guru menyusun rencana PKB guru yang dituangkan dalam SKP. Yang keempat, koordinator dan kepala sekolah menetapkan rencana kegiatan PKB guru. Yang kelima, guru menerima rencana final kegiatan PKB guru dan KS menyetujui SKP. Yang keenam, guru melakukan PKB guru atau ada guru pendamping. Yang ketujuh, guru mengikuti penilaian kinerja guru atau Oktober sampai awal Desember dan UKG. Yang kedelapan, guru dan koordinator melakukan refleksi hasil PKB guru, UKG, penilaian prestasi kerja guru, menulis deskripsi diri. Dan yang terakhir, hasil PK guru, penilaian prestasi kerja, dan UKG sebagai dasar perencanaan PKB guru tahun berikutnya yang dituangkan dalam SKP. Selanjutnya, komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan guru ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan diri, yang kedua itu publikasi ilmiah, dan terakhir yaitu karya inovatif. Baik, itulah tadi penjelasan mapping yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.